sorry Kak Ina. Semua, oh my god. Wah, enak banget nih, privilege Kak Fanat pacaran sama Kak Samuel, bisa dapat double digit kan gara-gara privilege pacaran dengan Kak Sam gitu. Gimana pendapatnya? Kalau misalkan kami diserang seperti itu sama netizen. Well, Vanessa Natali Wijaya atau yang biasa dikenal sebagai di Instagram VA.nat, Fanat gitu ya, Fanat. Iya. Nah, sekarang followersnya berapa Nat? Di semua sosial di media? semua platform 170 ribuan 170 ribuan. Totalnya? total. Di TikTok berapa? TikTok 106 ribu. Instagram? Instagram hampir 30 ribu. YouTube? YouTube 50 ribu. Lebih deng. Berarti kalau kayak Lebih gitu. ya? Lebih. Sekitar hampir 200 ribu. Iya, 200 ribuan iya, lah ya? 200 ribuan lah. Ya, hampir 200 ribu. Itu kira-kira per bulannya penghasilannya berapa? Sekarang? Per bulan nyampe sih kalau 2 digit. 2 digit Iya, nyampe? 2 digit nyampe. Gila ya? Iya, Padahal iya gitu. Sehariannya gimana itu? Kok bisa menghasilkan 2 digit? Sebenarnya kesehariannya lebih banyak nganggur sih ya. Nganggur ya? Nonton Netflix, nonton drama. Kalau dibilang hidup gak adil sih ya. Aku kayak ngelihat orang kerja susah-susah, gaji UMR tiap hari. Gitu-gitu terus. Terus aku kayak mikir, anjir aku di rumah tidur-tiduran bikin konten juga nggak sampai 10 menit udah jadi gitu kan. Terus kayak mikir untuk bikin endorsement buat brand pun itu menurutku it's not that hard cause mungkin terbantu sama pasanganku juga kali ya. Betul. Sudah berapa lama jadi content creator? Bisa dibilang dari Desember Desember 2023. Desember November ya. Bahkan belum 6 bulan ya itu? Iya, belum Hampir 6 bulan. 6 bulan lah. Hampir Setengah tahun tapi sudah double digit. betul. Gila banget sih. Gila banget. Oke, tapi kita masuk ke topik utamanya sekarang. Gimana rasanya pacaran sama content creator dengan jutaan followers? Waduh. Nah, kan dengar-dengar barusan ini Fanat kan baru dipropose ya sama Samuel Chris, jutaan followers gitu ya. Sudah 5 juta lebih followers di semua platformnya dan baru dipropose Vanessa. Bukan yang Gitu. ini ya, bukan yang ini. Gimana rasanya? Rasa dipropose atau rasanya apa nih? Ya rasanya dipropose dulu. Rasa dipropose seneng dong. Apalagi dia kayak tipenya orangnya yang all out gitu loh, kayak Romantis ya. iya romantis. Terus kayak kalau romantis tuh dia nggak mau setengah-setengah yang kayak oke, cuman book vendor, udah gitu. Dia pengennya itu yang bener-bener Terkonsep. grand, ya terkonsep grand, everything is the best. Apa yang menunya yang dia pilih itu yang tertinggi, terus tempatnya tuh yang tercantik, kayak bagus banget gitu. Aku kayak sampai kayak gila banget ini orang, kayak sampai kadang-kadang itu aku juga overwhelmed sih sebenarnya. Kayak aku yang bukan siapa-siapa gitu ya, terus kayak aku orangnya introvert, malu banget, tiba-tiba kayak di shoot di mana-mana, terus kayak masuk konten, sempet kayak banyak teman aku juga bilang anjir jadi bahan konten, sempet kayak gitu juga gitu loh. Cuman kayak tak pikir-pikir lagi, nggak tahu konten kreator pada umumnya ya, cuman untuk Sam ini he's pretty good separating private life sama content life gitu. Jadi kayak aku nyadar ini waktu aku juga bikin konten sama dia. Jadi waktu aku bikin konten sama dia sukanya nggak ada skrip. Jadi yang kayak oke nih konten. Nah kalau tiba-tiba yang impromptu itu kayak apaan sih? Kayak gue lagi pengen kayak santuy aja gitu, kenapa tiba-tiba konten kayak gitu loh. Jadi kayak jadi aku realize dia kayak bener-bener separating private life dan content life. Tapi ini menarik sih ya, dia tuh sebenarnya exactly the same sih, kayak balik layar sama depan layar itu ya kayak gitu-gitu aja kayak gitu gitu loh aja orangnya, ya? iya kayak gitu-gitu aja gitu. Karena kan banyak konten kreator di luar sana yang di konten kelihatan seneng-seneng, happy di belakangnya tapi nangis-nangis, nggak tahu ya di belakangnya kan. Iya betul. Tapi kalau betul. Sam ini sama aja. Iya, justru aku kayak awalnya konten kreator itu kan kayak alah pasti di depan doang gitu kan. Ternyata kehidupan sehari-hari juga persis gitu, juga copy paste, cuman kayak harus tetap terkonsep kan ya kontennya. Itu aja sih yang bedain. Jadi sekarang sudah officially jadi fiancé ya? Udah bukan pacar lagi kan? Bukan. Fiancé, tunangan loh. Iya, agak Gila unreal banget sih. bener. Itu kan awalnya kamu kan bukan konten kreator nih. Awalnya followersnya di TikTok 0, YouTube 0 gitu kan. Mungkin Instagram tuh waktu itu pas zaman-zaman selebgram kan. Iya. Itu pun kamu udah nggak aktif lagi. Betul. Nah itu gimana sih caranya? Kok bisa nih konten kreator yang jutaan followers tiba-tiba reach out ke kamu, PDKT sama kamu gitu? Gimana ceritanya? Ini agak klise ya, agak-agak aneh juga sebenarnya. Jadi
ini aku juga ketemu online. Online? Iya, online. Gimana ceritanya? bukan Tinder, bukan CMB, no, bukan Bumble. Tapi Slide into the DM ya? not exactly. Jadi kayak aku ketemu satu konten kreator, bukan dia nih, bukan dia konten kreator. Cuman ketemu sekali nih kita. Terus udah nggak pernah ketemu lagi. And then Sam ini ketemu konten kreator yang sama, orang the exact same person. Terus ternyata orang ini tuh yang nyambungin kita berdua. Oh gitu. Nah, Sam ngira aku tuh bestie-nya orang ini. Oh jadi biro jodoh gitu ya? Iya, biro jodoh. Kayak Sam itu ngira aku tuh best friend-nya orang ini gitu loh. Oh, maksudnya kenal deket, maksudnya nyambung gitu kan. Nggak yang satu circle, orang, dikira satu circle. iya betul, nggak yang orang mana banget gitu loh. Okay. Ternyata bukan, memang beneran bukan satu circle gitu loh, jauh. And then entah somehow di waktu itu Sam itu ternyata ngechatin mbak cewek. Entah kenapa dia tuh milihnya aku juga nggak tahu kenapa. Oh ngechat banyak cewek tapi tiba-tiba milihnya kamu gitu kan? Iya, kenapa aku tahu dia milih aku, karena dia belain dari Jakarta ke Surabaya Demi ketemu aku. Oh demi ketemu ya? Itu Iya. pertama kali ketemu Iya, gitu? iya, Jadi itu. terbang dari Jakarta ke Surabaya? Iya, aku pikir kan kita chatan lewat DM nih. Aku pikir kayak orang ini kok kayak bullshit banget ya. Kayak ngerti nggak mas? Maksudku kayak ketemu online gitu kayak iya hai terus kayak udah sempet ditarik ulur juga nih aku ya kan. Habis itu aku mau ke Surabaya. Oke. Silahkan kan, aku kayak oke, udah aku santai aja, aku nggak terlalu worry gitu loh. Terus berapa minggu setelah itu, waktu deket-deket nih dia mau ke Surabaya, dia bilang kayak, aku besok ya jam segini. Kayak shit, beneran dong dia ke Surabaya. Oh my god, it's getting real gitu. Aku baru kan Deg-degan nggak pas saat itu? lebih ke penasaran aja sih, Penasaran, gimana nggak ada sih? deg-degan Iya, sama sekali? nggak ada. Lebih ke penasaran karena ini siapa? Aku lihat sosial medianya, aku nggak tahu dia loh, dia konten Awalnya kreator, nggak tahu? Awalnya nggak nggak tahu. tahu. Dia kayak anjir followersnya banyak ya. Beli apa ya? Aku kayak dalam hati kayak gitu kan. Aku tuh nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu konten kreator besar gitu loh kayak Samuel Chris atau kayak Filmay, Willy Salim. Aku tuh nggak tahu semua. Taunya apa waktu itu? Tahunya kayak mungkin Artis-artis ya? selebgram yang kayak selebgram. Nikita Kusuma, iya, yang oke, kayak oke. fashion gitu aja. Jadi waktu itu masih belum tahu TikTok juga atau gimana? Belum pernah main TikTok ya Nggak sebelum? main TikTok. Oh nggak main? Jadi kayak kalau aja jokes TikTok, oh nggak tahu kayak. Oh nggak tahu ya? Apa itu nggak tahu, bener-bener. jadi Instagram ya? Iya, segoa itu aku. Ah. Jadi waktu ketemu, oke, orangnya agak sedikit lebih talkative daripada orang lain dan Extroverted gitu ya? iya extrovert banget. Terus overwhelm aja sih, dia tanya banyak hal kayak bebet bobotku tuh semua ditanyain. Aku sampai kayak please stop asking me this question gitu kayak oh my god. Terus Tapi kan ini pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada keseriusan. betul. Tapi sometimes ada yang nggak relevant sampai aku tuh kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi kayak Gitu. sampai kayak capek gitu dengarnya. Oke, tapi kayak udah aku masih ngerasa Sam itu menarik. And then pas pulang dia diajak foto sama karyawannya. Nah, di situ aku baru tahu, oh orang ini beneran famous. Oh maksudnya sama salah satu karyawan di restoran? Kan? Iya, di restoran. Kayak kakak minta foto. Oke, anjir beneran famous Beneran dong famous berarti ya. Nah, jadinya aku mulai kayak ngikutin konten dia, kayak YouTube-nya apa semua, oh kayak gini awalnya. Terus ternyata aku pas tanya adikku tuh tahu konten kreator ini sejak 2017. Oh 2017? Sejak reaction. Oh reaction orang luar negeri? Iya, sejak itu. Terus udah, akhirnya awalnya tidak berjalan dengan baik ya, karena kita clash. Terus entah kenapa, somehow mungkin... Maksudnya clash ini apa nih? Personality difference atau apa? Iya, personality difference. Oh jadi berbeda banget nih personality-nya? Point of view-nya juga Point of berbeda. view-nya berbeda-beda. Dan dia itu orangnya sangat-sangat positif. Which is aku orangnya kebalikannya negatif suka banget. Negative thinking gitu? Iya. Jadinya kayak Overthinking. nggak pernah ketemu gitu loh cara pikirnya. Terus entah somehow aku juga nggak tahu kenapa ended up here. Gitu. Yeah. Ended up Jadi here. pacarannya itu kapan nih? Mulai pacarannya? Mulai pacarannya aku yang nembak duluan. Kamu yang nembak Aku duluan? yang nembak duluan. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya gini, agak unik sih ya sebenarnya. Jadi waktu itu aku di Melbourne, kita LDR, dia di Jakarta. Aku belum selesai, aku belum lulus. Terus dia tuh udah kode-kodein aku gitu loh, aku mau ke Aussie, aku mau ke Melbourne. Okay. Nanti aku tuh bakal gini. Terus kayak aku tuh kan kayak apa sih orang ini kayak maunya itu apa? Aku tuh takut ditarik ulur gitu. Terus aku orangnya straightforward. Jadi aku ngomong,
maumu apa sih sebenarnya? Kayak kita tuh mau serius atau enggak? Kayak gitu. Terus dia bilang, tenang, aku tuh pasti tembak kamu, tapi aku tuh butuh waktu. Terus aku kayak, oke, butuh waktu. Kayak aku dalam hati kayak kenapa harus tunggu waktu, kenapa harus kayak di Melbourne-nya, kenapa kayak why gitu loh. Oh, jadi waktu itu posisinya LDR ya? Iya, LDR. Ini kapan maksudnya? Tahunnya, bulannya? Mungkin 2023 ya? 2023 September. Oh, September. Jadi belum setahun malahan udah diajak tunangan gitu ya? Betul. Oke, Jadi, lanjut. in fact kita engagement di tepat 1 tahun. Kita engagement tepat 1 tahun Sejak pacaran. PDKT? Iya, pacaran. Oh, pacaran ya. Jadi habis itu sampai mana ya? Sampai Melbourne. Oke, sampai Melbourne. Terus aku kan kayak gimana ya, kayak gemes gitu. Kayak kenapa harus ikutin your plan? I wanna make my own plan. Jadi aku tembak dia duluan gitu ceritanya. Terus dia kayak kaget lah karena dia kan udah menyiapkan sesuatu, tapi kayak I ruin his plan gitu kan. That's exactly my tujuan gitu kan. Ya udah, akhirnya pacaran di situ. Waktu LDR yang bisa aku nembak duluan gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya seperti ini sih. Kira-kira kekurangannya apa aja nih pacaran sama content creator jutaan followers gitu loh. Kekurangan yang rasa-rasa aduh nggak enak nih, nggak nyaman atau apa gitu. Mungkin lebih ke karena dia terkenal suka diajakin foto sama orang. Suka diajakin foto sama orang? Iya, kayak bocil, semua kayak bener-bener terus diikutin sampai kayaknya kalau di apartemen pun itu kayak rasanya ngeliat gitu. Iya, nggak enak gitu loh. Itu yang paling risih sebenarnya. Ada pengalaman buruk gak dari sana? Pengalaman buruk sejauh ini belum ada. Belum ada. Tapi maksudnya ada nih pengalaman yang paling parah gitu. Selama kamu maksudnya pacaran sama content creator jutaan followers nih, kalau di publik? Sebenarnya nggak ada, cuman menurutku kamu harus behave aja. Behave aja sih. Oh nggak, maksudnya ada nggak kejadian buruk gitu loh? Sama fans-fansnya? Iya gitu. Kejadian buruk mungkin diikutin sampai yang jadi kita habis keluar nih itu di Bali. Oh di Bali, oke. Kita habis main di theme park, terus keluar mallnya, diikutin sama segerombolan cewek-cewek gitu banyak banget. Terus Sam ini udah ngerasa, aku tuh kayak nggak ngerti kan, kita diikutin. Ya udah akhirnya kita kayak bergegas gitu loh, nggak bisa santai, nggak bisa enjoy the moment. Akhirnya harus cepat-cepat lari ke mobil. Yang which untung mobilnya udah nunggu di lobby. Itu sih yang paling nggak enak sebenarnya. Nggak enak ya itu. Nggak enak. Terus kalau mau di theme park ya, nggak bisa leluasa kayak couple pada umumnya gitu loh, karena semua orang tahu dia gitu. Kayak Kak Sam datang lagi, ayo foto yuk kayak gitu terus. Jadi kayak anjir, aku jadinya tahu gitu kan, anjir lu datang ke sini sama siapa, kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya nggak enaknya. Apalagi kalau sudah levelnya Raffi Ahmad gitu ya. Wah, itu nggak bisa ke theme park sih, nggak mungkin. Kayaknya itu udah harus sama bodyguard kali ya. Bener. Ke supermarket aja udah nggak bisa kali. Gila, kelas Sam aja di Korea ada ngajarin foto, bayangin. Di Korea, yang dimana orang Indonesia dikit banget ya. Bener, apalagi Raffi Ahmad. Udah nggak mungkin, susah banget. Terus sebagai content creator yang aku sadari juga benar-benar harus behave sih di public gitu ya. Bener. Karena content creator ini aset terbesarnya nama baik sih. Betul. Kalau misalkan nama baik ini tercoret, wah udah habis karirnya sih. Sulit banget sih. Sulit. Ada lagi nggak kekurangannya? Apalagi? Kekurangan? Pacaran, bukan pacaran sih. Sekarang kan udah bertunangan dengan content creator yang sebentar lagi juga akan nikah kan tahun depan ya. Belum dikasih tahu ya. Kekurangan content creator. Gak ada sih. Gini sih, lebih tepatnya perbandingannya. Oke, next question aja sih. Perbandingannya ketika kan kamu sebelumnya juga pernah pacaran sama non content creator ya? Ya. Kira-kira perbedaannya apa nih? Pacaran sama yang content creator dengan jutaan followers sama non content creator? Lebih behave pastinya. Maksudnya lebih behave saat sama content creator? Saat sama content creator. Harus benar-benar menjaga. Iya, bukannya dia itu maksa aku, cuman akunya jadinya tahu diri dong. Kayak yang dia temuin itu kayak model-model orang yang followersnya juga jutaan gitu. Kayak Dr. Richard, terus kayak Filming, Salim, semuanya tuh gede-gede. Terus yang gongnya lagi ya, aku tuh ini titik momen yang aku bikin realize kayak aku harus behave banget, aku harus deep dive into this perkontenan semua karena ada satu event, ada istrinya Virgon.
Iya. Ya. Oke. Aku tuh gak tahu dia siapa. Aku tahu Virgon, cuman mukanya aku gak tahu. Oke. Tahu lagunya doang ya? Tahu. Yang Surat Starla, Cinta Starla. untuk Starla. Oh, oke. Betul, aku Ya. tahu, aku sering nyanyi gitu kan. Oke. Terus aku cuma pernah denger dia tuh cerai atau gimana, selingkuh. Oke, udah selesai sampai di situ. Terus waktu di satu event ada nih orang namanya Inara ya kan, Inara, kakak ya. Inara. Oke, cantik kakaknya. Terus aku kayak dia cerita kayak aku dulu di JKT48 loh. Terus tiba-tiba buka cadar. Terus kayak aku jadi penasaran dong sama kehidupannya, gila banget dari JKT48. Terus pakai cadar kayak hebat banget ini, siapa yang bikin dia pakai cadar gitu kan. Terus aku tanya, dia cerita, oh iya aku pakai cadar gara-gara suamiku dan lain-lain. Aku jadinya penasaran dong, lah suaminya mana kakak? Oh udah cerai gitu kan. Oh aku bilang kayak sorry banget, aku nggak bermaksud gitu kan. Terus habis dari situ Sam bilang, itu istrinya Virgon Beb, kamu tahu kan yang kontroversial itu kayak, anjir yang itu, mati kan aku kayak bisa Karena tanya. itu satu Indonesia loh yang tahu. Makanya kamu nggak tahu di momen itu. Nggak tahu terus aku kayak, Waduh, parah banget sih. bodoh banget, kayak aku tanya, sorry kakak, suaminya mana? Nanti aku klip ini, aku jadiin short. Oh my god, aku sorry Kak Ina. Semua, oh my god. Itu sih yang paling kayak titik momen, anjir gue harus tahu ini siapa, biar aku kayak seenggaknya behave gitu. Oke, ngerti. Gitu. Oke, jadi perbedaan yang pertama itu behave ya? Lebih Ya. behave kalau sama content creator. Kira-kira ada perbedaan lagi nggak? Mungkin kekurangan nextnya kayak, oke, kamu harus ready kamera sih sebenarnya. Ready kamera ya? Iya, terus-terusan ready kamera. Oke. Soalnya, gini, let's say aku nggak pakai makeup hari ini. Terus kayak tiba-tiba pengen bikin konten prank gitu atau apa, kan momen nggak bisa datang 2 kali gitu kan. Ya udah mau nggak mau kamu kalau nggak pakai makeup ya udah yang itu yang di-post gitu loh. Menurutku tuh kayak anjir, kayak pengen banget kayak nggak bikin konten, tapi kan momen bikin konten itu aku kadang-kadang juga nggak tahu, nggak di briefing, tiba-tiba ada aja. Nah itu yang paling aku nggak suka, tiba-tiba itu ya? konten gitu. So far sebenarnya aku enjoy, tapi ya? kalau kayak gini terus pasti jenuh ya, apalagi orang yang nggak suka di depan kamera terus tiba-tiba harus dipaksa di depan kamera, harus bisa ngomong, harus bisa kayak misal nih Sam pengen cobain Gokoko minumannya. Gimana Bu ya perasaannya? Nggak mungkin dong aku cuman bilang, iya enak. Nggak mungkin kan, aku harus improvisasi sendiri gitu loh Kak. Iya nih enak banget, gini itu kayak nggak ada yang briefing aku, nggak ada yang ngasih tahu aku harus belajar sendiri, aku harus behave sendiri gitu loh. Itu yang kekurangan selanjutnya sih, bisa lebih, ya gitulah. Oke. Jadi 2 itu ya majornya ya? Iya betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya? Dan salah satu menurutku pertanyaan paling panas. Oke. Misalkan nih, ada netizen yang bilang gini. Kan sekarang kamu udah memiliki ratusan ribu followers di semua media sosial ya, kalau di total. Nah, ada netizen yang bilang seperti ini. Wah, enak banget nih, privilege Kak Fanat, pacaran sama Kak Samuel. Bisa dapat double digit. Kan gara-gara privilege pacaran dengan Kak Sam gitu. Gimana pendapatmu? Kalau misalkan kamu diserang seperti itu sama netizen? Well, menurutku itu jalan Tuhan aja sih, karena pertama banyak yang lebih cantik daripada aku, banyak yang lebih kaya daripada aku, banyak yang lebih talented dari aku, of course gitu kan. Dan kenapa aku why me ya, aku juga gak ngerti gitu lah, aku cuma bisa bersyukur. Dan kalau kamu bilang aku privilege, ya I am privilege. Berarti kamu iri sama aku, ya udah itu your problem, not my problem. Kayak gitu sih aku cuma bisa bilang. Gitu ya? Oke, pesan terakhir untuk orang-orang yang baru mau mulai jadi content creator. Baru mulai ya. Versi Vanessa. Oke. Cari konten ini susah banget guys sebenarnya. Tapi semakin dipikir, semakin nggak nemu. Sungguhan. Semakin dipikir, semakin nggak nemu. Terus gini aja, kamu merenung ya. Satu waktu kamu merenung, kelebihanmu tuh apa sih? Jujur aku ngerasa nggak punya kelebihan. Kayak anjir bakatku apa? Main gitar nggak bisa, nyanyi nggak bisa, semua nggak bisa. Terus kayak bakatku apa ya? Debat anjir, aku paling suka debat. Oke, and then I try kayak aku mengimplementasikan itu ke Sam yang which is itu bikin dia frustasi kan. Anjir apa banget gitu loh. Terus ada yang kasih saran, ya udah kenapa nggak dikontenin aja, yang which is itu jadilah podcastku. Berawal mini podcast ya? Mini podcast berawal dari debat. Bayangin debat kan itu kayak ngerti gak sih, talent yang bisa positif bisa negatif, tapi kayak somehow itu bisa jadi konten gitu loh. Jadi kayak coba renungkanlah ya, strength weakness kamu itu apa, terus kayak
emphasize aja di bagian itu. Sama satu lagi, jangan lupa join sifluencer.com. Betul. Thank you. Thanks.